Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Ufuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Ketua Umum, Ketum, Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sejumlah ketum Golkar terdahulu, mulai dari Jusuf Kalla hingga Airlangga Hartarto selalu dekat dengan pemerintah. Untuk itu, dia pun tidak ingin disalahkan terkait adanya anggapan bahwa dirinya bisa menjadi ketum Golkar karena saat ini dekat dengan pemerintah. Menurutnya Partai Golkar dilahirkan karena instrumen politik pemerintah. Kenapa calon-calon terdahulu dinyatakan tidak salah, kok saya dinyatakan salah? Kata Bahlil saat menyampaikan pidato visi dan misinya pada Munas 11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Dia mengatakan pada tahun 2004 saat Munas Partai Golkar di Bali, Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla berkompetisi untuk menjadi ketua umum. Namun hasilnya Jusuf Kalla yang menang karena ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah wakil presiden, SBY adalah presidennya, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu. Pada Munas Partai Golkar selanjutnya, dia mengatakan ada dua kandidat calon ketua umum yakni Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri. Saat itu, Surya Paloh menurutnya didukung oleh Jusuf Kalla yang sudah selesai menjabat sebagai wakil presiden, sedangkan Abu Rizal Bakri didukung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjadi presiden. Setelah Pak Ical, Abu Rizal, selesai, muncul Pak Setia Novanto lewat Munaslup. Posisinya Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR dekat dengan Pak Jokowi, alhamdulillah menang, kata dia. Kemudian dia juga menilai bahwa Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena dekat dengan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perindustrian pada eranya. Senior-senior mohon maaf luruskan kalau saya salah, kata dia. Adapun setelah pidato tersebut, Bahlil disetujui oleh peserta Munas 11 Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum baru Partai Golkar dengan status Ketua Formatur yang akan menyusun kepengurusan pusat partai secara mandiri. Pada agenda penutupan, Munas 11 Partai Golkar pun rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di agenda tersebut Bahlil akan ditetapkan secara resmi sebagai pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar, Dimisioner, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, kita berikan aplaus kepada Pak Agus. Biar cuman tidak sampai 10 hari, yang penting gambar di depan sudah ada PLT Ketua Umum. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dengan seluruh pengurus, Bapak Abu Rizal Bakri. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Demisioner dengan seluruh Dewan Pertimbangan, Bapak Akbar Tanjung. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Demisioner, Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan dengan seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Demisioner, Bapak Agung Laksono dengan seluruh Dewan Pakar-pakarnya. Saya lihat Dewan Pakar ini sangat aktif sekali. Mau menjelang Munas pun kepakarannya terus berlanjut. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar Demisioner, Kanda Muhammad Hatta, yang memverifikasi tentang kadar kekaderan saya sebagai Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua-Ketua Ormas Hasta Karya Partai Golkar yang pernah saya ingin menjadi calon Ketua Umum di salah satu organisasi harta karya yang kemudian saya gagal karena waktu itu Dev yang menang, yaitu di AMPI. Mana Dev? Mungkin karena saya belajar dari Dev, waktu saya kalah di AMPI tahun 2010, itu saya masih bendahara Golkar. Papua. Saya datang Munas, Dev kebetulan waktu itu beruntung karena bapaknya adalah Menko Kesra dan Wakil Ketua Umum Golkar.
Saya bukan anak siapa-siapa dari kampung datang. Tapi sebagai orang timur selalu mempunyai prinsip. Begitu layar berkembang, pantang surut untuk kembali. Dan kemudian waktu itu Dev, sahabat saya adalah orang hebat. Dan dia terpilih menjadi ketua umum lewat sebuah proses kompetisi yang sangat sehat. Sejak itu saya menganggap dia bahwa dialah sahabat saya yang hebat dan patut kita contohi. Pelajaran itu mengingatkan saya 14 tahun lalu. Sebagai kader Golkar yang mempunyai doktrin perjuangan, ternyata pelajaran itu saya tidak pernah terhapus dalam ingatan saya. Saya tahu betul dan saya mulai menekukan keyakinan saya. Saya kalah di AMPI, tapi suatu saat saya akan kembali ke Selipi untuk memimpin Partai Golkar. Itulah sejarahnya kira-kira. Dan memang Golkar ini nggak bisa kita hindari. Bahwa memang ada proses kolaborasi yang efektif dengan pemerintah. Karena dulu kalau Dev tidak didukung oleh 7 gubernur, belum tentu Dev menang jadi ketua AMPI. Jadi jangan salahkan saya kalau kemudian sekarang saya mencoba untuk mengambil hati pemerintah, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Provinsi seluruh Indonesia yang saya cintai. Yang saya hormati Ketua-Ketua Golkar Kabupaten, DPD 2 Kota yang saya hormati, serta seluruh peninjau undangan Munas ke-11 Partai Golkar, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya sebelum masuk ke visi misi, saya mau cerita sedikit dulu tentang sejarah saya untuk berinteraksi di Golkar. Saya waktu berproses Golkar itu di Papua. Untuk masuk menjadi pengurus DPP Golkar, sulitnya minta ampun. 2010 sebenarnya niat saya maju di AMPI itu untuk bisa masuk di Selipi. Karena apa artinya kita sebagai orang daerah kalau nggak punya jaringan. Ternyata kalah saya di AMPI. Untuk membuat haluan saya agar tidak terus terhalang, saya fight di HIPMI. Setelah saya fight di HIPMI, kemudian saya berproses masuk di pemerintah. Saya bilang, 14 tahun sudah barang ini. Ini momen yang paling tepat untuk kita ikut kompetisi di Partai Golkar. Jadi saya mau jelaskan satu hal. Saya bingung ya. Kalau kita melihat perjalanan Partai Golkar pasca reformasi, senior-senior mohon maaf tolong luruskan kalau saya salah. 2004 Partai Golkar menjadi partai pemenang pasca reformasi. Bang Akbar Tanjung adalah tokoh fenomenal yang mampu membalikkan kondisi partai politik yang terpuruk pasca reformasi menjadi partai pemenang. Apa yang terjadi? Pada saat Munas di Bali, fight dengan Yusuf Kala yang juga senior saya. Pertarungan terjadi, Pak JK menang. Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah wakil presiden. SBY adalah presidennya. Begitu terjadi selesai, muncul Pak Abu Rizal Bakri. Fight dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Tapi Pak JK udah selesai jadi wapres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Ical juga menang. Setelah Pak Ical selesai, muncul Pak Setia Novanto. Lewat Munaslup. Pak, waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR. Dekat sama Pak Jokowi. Alhamdulillah juga menang. Begitu selesai, kemudian zamannya Pak Erlangga. Pak Erlangga juga menang karena memang waktu itu dekat sama presiden sebagai menteri perindustrian. Nah kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Mazhab saya sebenarnya mazhab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki nggak bisa makan saya. Karena pernah busung lapar waktu saya kuliah. Jadi memang mazhab saya mazhab kompetisi. Nah ketika proses Munas Golkar kali ini,
Saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Ufuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar? Saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.